Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Aprianto Sanjaya dari Teknik Desain dan Manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari part sebelumnya, yaitu RCM2 Decision Worksheet. Setelah didapatkan nilai FMEA, time to failure, serta batasan, saya dapat menyimpulkan dengan Decision Worksheet tersebut. Saya akan menjelaskan cara singkat untuk Decision Worksheet ini, yakni terdapat kolom information reference yang mengacu pada FMEA. Kolom consequence evaluation merupakan konsekuensi yang ditimbulkan karena terjadinya kegagalan fungsi. Lalu kolom proaktif, task, dan default action merupakan penentuan tindakan yang akan dilakukan. Kemudian pada kolom proposed task merupakan tindakan perencanaan. Selanjutnya kolom initial interval digunakan untuk menentukan waktu dari tindakan yang dilakukan. Serta can be done by menunjukkan pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan aktivitas perawatan. Berikut tabel RCM2 Decision Worksheet dapat dilihat pada tabel 4.12 untuk sistem CCS, pada tabel 4.13 untuk sistem sea water cooler, tabel 4.14 untuk sistem balas, tabel 4.15 untuk sistem full oil transfer and purifying, dan tabel 4.16 untuk sistem oil fill and transfer sebagai berikut. Untuk equipnya adalah strainer dan mendapatkan nilai F2, FF-nya A, FM-nya 1, H-nya N, S-nya N, E-nya N, O-nya mendapatkan Y, H1, S1, E1, O1 yaitu Y. Proposed task-nya yaitu tindakan preventif, dilakukan pembersihan dan pengecekan pada strainer pada saat kapal naik dock maupun pada saat berlayar dengan visual checking. Initial intervalnya yaitu 5000 dan can be done by ABK atau Engine Department. Untuk sea water cooler, equipment-nya strainer, F-nya 2, FF-nya A, FM1, H-nya N, S-nya N, E-nya N, O-nya Y, dan H1, S1, E1, O1 yaitu Y. Proposed task-nya yaitu tindakan preventif, dilakukan pembersihan dan pengecekan pada strainer saat kapal naik dock maupun pada saat berlayar dengan visual checking. Interval jamnya sama yaitu 5000 jam dan can be done by ABK Engine Department. Selanjutnya worksheet balas. Equipment tetap strainer, F-nya 2, FFA, FM1, HN, S-nya mendapatkan N juga, E-nya N, O-nya Y, H1, S1, E1, O1 yaitu Y juga. Lalu proposed task-nya, tindakan preventif, dilakukan pembersihan dan pengecekan pada strainer pada saat kapal naik dock maupun pada saat berlayar dengan visual checking. Initial intervalnya 5000 jam, can be done by ABK Engine Department. Selanjutnya worksheet full oil transfer and purifying. Equipment-nya strainer, F-nya 2, FF-nya A, FM-nya 1, H-nya N, S-nya N, E-nya juga N, O-nya Y, H1, S1, E1, O1 mendapatkan Y. Proposed task-nya, tindakan preventif, dilakukan pembersihan dan pengecekan pada strainer pada saat kapal naik dock maupun pada saat berlayar dengan visual checking. Initial intervalnya 8000 jam, can be done by ABK Engine Department. Lalu yang terakhir, worksheet untuk oil fill and transfer. Equipment-nya tetap strainer, F-nya mendapatkan 2, FF-nya A, FM1, H-nya N, S-nya N, E-nya N, O-nya Y,
H1, S1, E1, O1 yaitu Y. Purpose task, tindakan preventif dilakukan pembersihan dan pengecekan pada strainer pada saat kapal naik dock maupun pada saat berlayar dengan visual checking. Initial intervalnya 5000 jam dan can be done by ABK Engine Department. Di sini saya akan menjelaskan apa itu F dan lain-lainnya. Pada kolom Information Reference, function atau F diisi dengan 2 yang menunjukkan fungsi sekunder sistem. Pada kolom Functional Failure atau FF diisi huruf A yang menyatakan kegagalan fungsi peralatan yang pertama. Sedangkan kolom Failure Mode atau FM diisi dengan angka 1 yang menyatakan modus kegagalan pertama. Untuk kolom Failure Mode cukup diisi dengan satu modus kegagalan yang memiliki nilai RPN paling kritis berdasarkan FMEA, yaitu strainer kan yang tadi mendapatkan nilai 21. Pada kolom Proactive Task dan Default Action akan diisi berupa jawaban yes atau y ataupun no atau n berdasarkan pertanyaan yang terdapat pada RSM2 Decision Diagram. Yang selanjutnya dapat diketahui tindakan perawatan yang akan dilakukan. Pada poin 4.2.7.1 berikut merupakan perhitungan interval waktu perawatan on condition task. Penentuan interval waktu perawatan komponen dengan aktivitas on condition task ini menggunakan rumus setengah dari interval P sampai F, di mana interval P, F didefinisikan sebagai interval antara terjadinya potential failure dan kondisi kegagalan functional equipment. Berikut tabel hasil perhitungan dari setiap sistem dengan tabel 4.17 tersebut. Untuk sistem SICHES, komponennya yaitu strainer, intervalnya 10.000 jam, jadi interval waktunya 5.000 jam. Untuk SICHES water cooler, komponennya strainer, intervalnya 10.000 jam, didapatkan interval waktunya 5.000 jam. Balas, komponen strainer, PF intervalnya 10.000 jam, didapatkan interval waktu 5.000 jam. Untuk full oil transfer and purifying, komponen strainer, PF intervalnya 16.000, didapatkan interval waktu 8.000 jam. Untuk oil fill and transfer, komponennya strainer, PF intervalnya 10.000, didapatkan interval waktu 5.000. Untuk mendapatkan nilai PF didapatkan dari data perawatan dari maker dan data yang didapat dari pihak perusahaan untuk melakukan perawatan serta penggantian filter strainer yang rusak, yaitu sekitar 10.000 jam untuk sistem SICHES, water cooler, dan balas karena menggunakan jenis pompa yang sama. Sehingga perawatan strainer meliputi visual checking, filter cleaning, sampai penggantian filter yang diakibatkan fouling dari air yang masuk. Untuk sistem full oil transfer and purifying sekitar 16.000 jam. Kegiatan perawatan strainer meliputi visual checking, filter cleaning, sampai penggantian filter yang diakibatkan fouling dari oil yang masuk dari storage tank. Sedangkan pada sistem oil fill and transfer sekitar 10.000 jam. Kegiatan perawatan strainer meliputi visual checking, filter cleaning, sampai penggantian filter yang diakibatkan fouling dari oil yang masuk dari storage tank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.